Halo semua, selamat datang kembali. Pernah nggak sih dengar istilah kayak obligasi atau short selling terus kepala langsung pusing, mikir, wah ini pasti ribet banget. Gimana kalau saya bilang semua itu sebenarnya bisa kita pahami pakai analogi yang super gampang. Hari ini kita bakal bongkar semua konsep ini, mulai dari surat utang yang katanya aman, sampai strategi super berisiko yang bisa bikin geger Wall Street. Kita semua tahu kan, aturan dasar investasi itu beli pas murah, jual pas mahal, biar untung. Tapi, gimana kalau aturan itu kita putar balik? Gimana kalau justru Anda bisa dapat untung gede pas harga aset lagi anjlok? Ini bukan sulap ya, tapi ini adalah inti dari strategi luar biasa yang akan kita bedah habis-habisan hari ini. Oke, ini dia nih peta perjalanan kita. Kita mulai dari yang paling dasar dan paling aman dulu, obligasi. Habis itu, kita pelajari cara kerja pasar, baru deh kita nyemplung ke strategi yang penuh intrik, yaitu short selling. Dan puncaknya, kita bakal lihat gimana semua konsep ini meledak jadi satu di kasus yang fenomenal banget, GameStop. Oke, mari kita mulai dari yang paling fundamental, yaitu obligasi. Lupakan dulu semua istilah-istilah yang bikin pusing, karena intinya konsep ini tuh sederhana banget. Gini deh, anggap aja obligasi itu surat saya janji bayar utang yang super resmi. Jadi pas Anda beli obligasi, Anda itu pada dasarnya lagi minjemin duit ke pemerintah atau sebuah perusahaan. Terus, imbalannya apa? Mereka janjiin dua hal. Pertama, bayar bunga rutin ke Anda. Dan kedua, balikin semua duit pinjaman Anda pas waktunya tiba. Udah, sesimpel itu. Gampang kan? Tapi, ya jelas, nggak semua surat utang itu sama. Minjemin duit ke pemerintah sama ke perusahaan swasta rasanya beda kan resikonya? Nah, mari kita lihat lebih dalam. Apa aja sih bedanya? Nah, ini kuncinya. Risiko. Obligasi pemerintah itu dianggap hampir nggak ada risikonya. Kenapa? Ya karena pemerintah bisa aja naikin pajak. Atau bahkan cetak duit buat bayar utang. Kalau perusahaan kan nggak bisa. Mereka bisa bangkrut. Nah, karena minjemin ke perusahaan itu resikonya lebih tinggi, mereka harus nawarin bunga atau imbal hasil yang lebih gede buat narik investor. Coba lihat grafiknya. Kelihatan baut kan, imbal hasil obligasi perusahaan XYZ itu lebih tinggi. Selisih inilah yang penting. Ini semacam bayaran ekstra yang Anda terima karena berani ambil resiko lebih besar. Di dunia keuangan, ini namanya premi risiko. Intinya, makin gede risikonya, ya makin gede juga potensi keuntungannya. Oke, instrumennya udah ngerti ya, yaitu obligasi. Terus tempat jual belinya di mana? Nah, selamat datang di pasar. Disinilah dua pemain utama bertemu. Ada pihak beli dan ada pihak jual. Gini cara gampang bedainnya. Pihak beli atau buy side itu yang lola duit Anda, kayak manajer investasi atau dana pensiun. Mereka dapat untung dari biaya manajemen. Di sisi lain ada pihak jual atau sell side. Ini bank-bank investasi yang jadi perantara perdagangan. Nah, untung mereka bukan dari hasil investasi, tapi dari selisih tipis antara harga jual dan harga beli. Analogi paling pas buat ini adalah penukaran uang di bandara. Analogi ini sempurna banget. Coba bayangin, Anda mau tukar uang di bandara. Anda kasih 100 euro, dapatnya 12.800 yen. Tapi, kalau Anda langsung tukar balik yennya ke euro detik itu juga, Anda mungkin cuma dapat 95 euro. Lah, kok bisa? Kemana 5 euronya? Nah, itulah untungnya si kios penukaran uang. Inilah yang namanya bid-ask spread. Oke, kita bedah lagi ya, biar makin jelas. Harga jual atau ask itu harga pas si kios menjual yen ke Anda. Sedangkan harga beli atau bid itu harga pas si kios membeli yen dari Anda. Harga jual itu selalu lebih tinggi dari harga beli. Nah, selisihnya itu, yang 5 euro tadi, itulah keuntungan mereka. Konsep ini jadi dasar semua biaya transaksi di pasar keuangan. Oke, dasarnya udah pada ngerti kan? Sekarang siap-siap karena kita mau masuk ke konsep yang benar-benar mutur balikin logika umum, short selling. Lupakan beli murah jual mahal. Sekarang kita bahas, jual mahal dulu baru beli murah kemudian. Gimana tuh caranya? Jadi, apa sih short selling itu? Gampangnya gini, ini adalah taruhan kalau harga sebuah aset bakal turun. Caranya unik banget. Anda pinjam saham yang bukan punya Anda, langsung Anda jual di pasar, terus Anda berdoa semoga harganya anjlok. Kalau prediksi Anda benar, Anda bisa beli lagi saham itu dengan harga jauh lebih murah, balikin ke yang punya, dan selisihnya masuk kantong Anda. Ini dia mekanismenya, langkah demi langkah. Pertama, pinjam. Kedua, jual. Ketiga, tunggu harganya jatuh. Keempat, beli lagi. Kelima, kembalikan. Kuncinya di sini adalah Anda menjual sesuatu yang bahkan bukan milik Anda. Anda cuma pinjam. Kedengeran berisiko? Oh, jelas banget. Dan kita bakal lihat seberapa gila risikonya.
Nah, ini dia bagian yang paling serem. Kalau Anda beli saham biasa, risiko terburuknya kan jelas. Anda kehilangan semua duit yang Anda investasikan. Kalau harga sahamnya jadi nol ya udah, duit Anda habis. Tapi kalau short selling, risikonya bisa tidak terbatas. Coba deh lihat tabel ini. Ini inti dari semua bahayanya. Lihat kolom kerugian maksimal. Kalau Anda beli saham, kerugian maksimal Anda itu ya modal awal Anda, titik. Tapi pas Anda jual short, secara teori nggak ada batasnya, harga saham bisa naik setinggi apa. Jadi kalau Anda taruhan harga bakal turun, tapi malah meroket, kerugian Anda bisa nggak terbatas. Ini benar-benar main api. Dan masalahnya nggak cuma itu loh, ada biaya-biaya tersembunyi yang terus jalan. Anda harus bayar bunga buat pinjam sahamnya. Terus kalau saham itu bagiin dividen pas Anda lagi pinjam, ya Anda yang harus bayarin dividen itu ke pemilik aslinya. Artinya, waktu itu musuh Anda. Tiap hari Anda nahan posisi short, biaya Anda nambah terus. Sekarang kita bakal lihat gimana semua teori yang kita bahas, short selling, risiko tanpa batas, dinamika pasar, bertemu dalam satu kisah nyata yang udah jadi legenda di dunia keuangan, saga GameStop. Jadi ceritanya, di awal 2021, banyak kali hedge fund raksasa yang pasang taruhan besar kalau saham GameStop bakal anjlok. Mereka rame-rame melakukan short selling. Kutipan ini datang dari salah satu short seller terkenal yang dengan sombongnya meremehkan investor-investor kecil yang justru lagi beli saham itu. Mereka sama sekali nggak nyangka apa yang bakal terjadi. Apa yang terjadi selanjutnya adalah fenomena yang disebut short squeeze. Ribuan investor retail, banyak dari forum online kayak Reddit, seakan-akan janjian buat borong saham GameStop. Hasilnya, Anda bisa lihat sendiri harganya meroket gila-gilaan. Ini bikin para short seller panik total. Untuk nutupin kerugian, mereka terpaksa harus beli balik sahamnya. Tapi aksi beli panik ini justru bikin harganya makin terbang tinggi. Ini kayak lingkaran setan kerugian buat mereka. Seberapa parah dampaknya? Coba lihat angka ini. Salah satu hedge fund terbesar yang nge-short GameStop, namanya Melvin Capital, rugi 53% dari total aset mereka hanya dalam waktu 1 bulan. Inilah bukti paling nyata dari resiko tanpa batas yang kita bahas tadi. Pengingat yang brutal kalau pasar bisa menghukum siapa saja dengan cara yang tidak terduga. Jadi, pada akhirnya, pasar keuangan itu ya pertarungan abadi antara kaum optimis yang membeli saham dengan kaum pesimis, para short seller, yang bertaruh pada kejatuhannya. Kisah GameStop nunjukin betapa dahsyatnya pertempuran ini bisa terjadi. Nah, setelah memahami kedua sisi dan risikonya yang luar biasa, pertanyaannya untuk Anda, di sisi mana Anda akan berdiri? Terima kasih sudah menyimak.